Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau unbox smartphone terbaru Realme, yaitu Realme 13 Pro. Ya, buat yang nanya harganya berapa, saya juga belum tahu. Jadi pas unbox ini masih tanggal 11 September dan mungkin videonya tayang di sepekan setelahnya ya. Sama seperti yang nonton, saya juga cuma bisa tahu speknya dari apa yang tertulis di boxnya. Mungkin ada di GSM Arena udah muncul dikit-dikit spek dan penampakannya. Dan ya, ini masih pakai Snapdragon 7S Gen 2 5G chipset yang kemarin dipakai di Realme 12 atau Realme 12 Pro Plus 5G ya. Saya masih simpan smartphone-nya. Kemudian untuk kameranya, dia sudah pakai sensor Sony LYT 600 atau LYT 600 OIS kamera. Layarnya curve 120 Hz dan punya baterai lebih besar di 5200 mAh dengan 45 watt fast charging ya. Ini warnanya unik nih, ungu monet. Apa artinya ungu monet ya? Bukan monyet, monet. Mungkin kalau di YouTube kan bisa monetize. Nggak ada yang nggak nyambung ya. Monetary purple mungkin ya, kalau bahasa Inggrisnya, ungu monet. Ya, di dalam kotaknya seperti biasa ada partisi bertulisan Make It Real. Ungu monetnya kesampingkan dulu, kita lupakan dulu aja, nanti langsung lihat aja seperti apa warna ungunya. Kemudian, wow, ini saya suka nih. Kalau dapat soft case yang nggak generik, nggak transparan, bening gitu doang, glossy. Oh, ini ada aksen atau finishing kayak leather ya, kayak kulit jeruk tuh. Tapi warnanya abu, nggak ungu kayak smartphone-nya kayaknya. Mudah-mudahan masih matching ya. Tidak ada tombol yang dibolongin, berarti fingerprint-nya di dalam layar. Kemudian dapat SIM tray ejector seperti ini. Kita keluarkan. Dan untuk buku-bukuan ada 2 kitab. Petunjuk penggunaan, tipenya atau modelnya adalah RMX 3988. Dan ada kartu jaminan. Ini form garansinya di sini biasanya. Ya, betul. Sudah ditempel stiker untuk email dan serial number-nya. Dan untuk service center Bandung seperti biasa ada di BEC ya, jangan lupa ya. Oh ya, ini tadi saya lihat di belakang RAM-nya 12 GB. Kita kesampingkan dulu smartphone-nya. Kemudian dapat kabel charging atau kabel data Type A to Type C. Dan ini dia chargernya SuperVOOC 45 watt sih harusnya. Ya betul. Dengan output di 5 volt 2 ampere 10 watt atau 5 sampai 11 volt 4,1 ampere ya, maksimal 45 watt. Jadi ampernya paling gede 4,1 ampere saja, voltasenya yang naik turun. Oh iya, bener. RAM 12 GB, storage-nya 256 GB. Harga sekali lagi mendingan cek aja link di deskripsi atau follow sosmednya Realme biar dapat update harganya berapa. Nah, ini dia ungu monetnya. Kayak ungu berkabut gitu ya kalau kata saya. Kita lepas dulu deh stikernya. Sip. Oh, ada yang baru di frame kameranya. Masih tetap bulat dengan layout 2x2. Yang satu LED flash, cuma nih di bagian bawah ada yang dipotong lurus bertuliskan Hyper Image Plus. Kameranya 3 di belakang. Untuk masalah spek saya akan taruh di kiri aja untuk resolusi dan lain-lainnya. Yang jelas kamera utamanya ada OIS-nya dan pakai sensor Sony LYT 600 tadi ya. Ini desain ala luxury watch masih dipertahankan. Nggak apa-apa kalau yang bagus dipertahankan. Dan untuk frame-nya, nah ini dia nih. Ini udah beda banget dibandingkan Realme 12 Pro Plus yang saya punya. Bagian atasnya udah lebih lurus ya. Kemudian frame pinggirnya walaupun layarnya curve sudah lebih lurus juga. Ada tombol power dan volume rocker di sisi kanan. Warna framenya silver. Tidak terlalu glossy kayak chrome, ini lebih ke silver. Dan kabar baik ada ini, speaker grill di sisi atas ya, stereo speakernya. Dan ini mikrofon kedua buat noise cancellation, cuma yang ini nggak ada infrared blaster. Kemudian di sisi kiri, kosong melompong dan kita lihat lagi frame-nya yang walaupun hanya sedikit tapi lurus. Ini feels memegangnya bakal beda nih, kerasa lebih unik ya. Kemudian di sisi bawah ada speaker grill berupa 4 buah strip. Dari kanan dulu ya, kita absen. Kemudian port Type-C, mikrofon, dan ini SIM tray ya, SIM tray. Ada berapa slot kita lihat di SIM tray-nya ini.
Tereng teng teng. Oh, ini hanya ada 2 slot nano SIM, tipenya sandwich alias ditumpuk atas bawah, tidak ada slot micro SD. Nah, layarnya curve-nya tidak terlalu kerasa, makin minim. Jadi mengakomodasi juga mereka yang tidak terlalu suka curve sih harusnya. Tapi buat mereka yang tetap suka curve, ini juga masih lumayan kerasa. Ya, overall lebih kerasa lurus. Lebih kerasa tipis juga dibandingkan Realme 12 Pro Plus yang saya punya. Mungkin karena dia punya lensa periskop ya. Kalau ini kan enggak. Dan apakah ada Realme 13 atau Realme 13 Pro Plus? Harus dicek juga. Karena yang saya unbox hanya yang 13 Pro ini ya. A few moments later. Yuk, mari kita langsung masuk ke Realme UI. Sudah saya setup juga fingerprint-nya. Dan ini dia wallpaper bawaannya warna gold ya. Kita tes dulu untuk fingerprint-nya. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita langsung cek about phone-nya. Di paling bawah. Ya, menggunakan Realme UI 5.0, Android 14 tentu saja. Dengan security update di 5 Agustus 2024. RAM-nya 12 GB, masih ada RAM expansion 48 atau 12 GB. Atau dimatikan saja. Nanti dimatikannya setelah restart. Layarnya 6,7 inci, kameranya di belakang 50 plus 8 plus 2 megapiksel dan di depan 32 megapiksel. Kemudian baterainya 5200 mAh dan ini pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang kalau buat pemain PUBG Mobile bisa dapat settingan Smooth Extreme tetap ya atau HDR Ultra. Ya, kayak di Realme 12 Pro Plus kemarin settingannya udah mentok segitu, masih enak banget buat main game. Kemudian kita akan lihat untuk display. 120 Hz refresh rate-nya, ada auto select juga. Untuk resolusi tidak ada kayaknya, tidak bisa pilih ya. Jadi Full HD Plus, betul. Kemudian juga kita akan cek untuk always on display-nya. Beneran selalu always atau bagaimana? Ya, ada. Bisa all day ataupun schedule. Mantap. Kalau ngelihat level harga dari Realme 11 Pro, iya ya, rada unik kan. Yang 11, yang ganjil itu ada Pro dan Pro Plus. 12 kemarin nggak ada 12 Pro, jadi Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus. Mungkin ada beda tuh antara ganjil dan genap varian-variannya. Perlu kita telaah nanti polanya kayak gimana ya. Untuk bloatware banyak banget. Ada Agoda, Blockblast, Booking.com, apalagi Facebook, Vinisi, JNT, Lazada, LinkedIn, Netflix, Prime Video, pinjam dulu 11. Oh, kita langsung uninstall, pinjam dulu. Pinjam dulu 100 namanya. Udah 11 tadi ya. Spotify, Shopee, Real Short, TikTok, Tokopedia, Tomoro udah 17, WPS Office, Zenspace 19 ya. Oke. Yang pinjam dulu 100, langsung aja uninstall. Kemudian kita akan cek untuk kameranya. Wow, bisa zoom sampai 5 kali. Resolusinya berapa ya? Lihat 600 ini ya. Kok bisa zoom sampai 5 kali? Hybrid kali ya? Bukan in-sensor zoom. Kemungkinan in-sensor zoomnya 2 kali kan? Dan ultra wide-nya 0,6 kali, 8 megapiksel. Ada mode night, mode street dengan beberapa focal length yang bisa dipilih. Video bisa rekam hingga 4K 30 fps, kemudian Ultra Steady bisa di Full HD 60 fps, dan kamera depan bisa rekam di, wow, udah bisa 4K 30 fps, selain juga Full HD 30 fps, tapi nggak bisa rekam 60 fps ya kamera depan, dan jangan lupa matikan beautification-nya yang otomatis menyala. Dan terakhir ada more. Pro Pano High Res Macro Movie Slow Motion Dual View Video Long Exposure Time Lapse Dock Scanner Stereo Mode dan Tilt Shift. Jadi lensa yang 2 megapiksel sensornya itu lensa makro ya. Dan ini dia untuk Pro mode-nya atau manual mode-nya bisa pilih JPEG atau RAW. Mantap. Kemudian shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik dan ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400. Lumayan lega juga ya. Bisa manual fokus tentu saja. Kecuali di lensa ultra wide tidak bisa manual fokus karena fix fokusnya. 2 kali zoom ini masih lensa yang sama sih.
Ya, Realme 13 Pro atau Realme 13 Pro warna ungu monet. Oke, kita tutup warna ungu monetnya dengan memasangkan softcase bawaannya yang berwarna abu, bertekstur kulit jeruk, dan jadinya kayak gini. Oke, saya penasaran sama yang Pro Plus sih, bakal ada nggak kira-kira ya? Yes, disimak baik-baik lagi kalau dengan softcase-nya. Dan untuk info harga, info link pembelian, langsung aja ke deskripsi. Hatur nuhun sudah nyimak video ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.